Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera sahabat Bawaslu Sukoharjo. Selamat datang di acara Ngulik Pilkada bersama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Bersama saya Kristadini Sukoco sebagai host, dan kali ini sudah hadir tamu sebelah kanan saya Bapak Eko Budianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Kristan. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Bapak. Ya. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, di Kabupaten Sukoharjo sendiri adalah kabupaten yang mengalami pandemi COVID-19 dengan status KLB, Bapak. KLB. Dan pada waktu dekat ini tahapan pilkada segera dilanjutkan untuk tahapan pilkada sendiri. Nah, bagaimana kesiapan Bawaslu menghadapi COVID-19 untuk mekanisme penyelesaian sengketa ini, Bapak? Ya, terima kasih Mas Kristal. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya senang sekali bisa datang ke studio Bawaslu ya. Iya. Padahal kita hanya sebelahan saja. Ya, Alhamdulillah Mas Kristal, jadi Bawaslu Sukoharjo itu sebenarnya sudah siap untuk melakukan penyelesaian sengketa ya. Yang nanti kita tentunya sudah kita persiapkan dari sebelum-sebelumnya. Yang perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa pada masa pandemi ini tentunya berbeda dengan pada masa-masa sebelumnya, gitu kan. Nah, yang pertama mungkin teman-teman belum tahu kalau sebetulnya dalam menyelesaikan sengketa itu sudah ada namanya sistem informasi penyelesaian sengketa, dan itu sudah disiapkan oleh Bawaslu RI. Ada sistemnya namanya SIPS ya. Nanti bisa dibuka ya, bisa dibuka dengan sips.bawaslu.go.id. Nah, tentunya untuk menyelesaikan sengketa itu satu-satunya cara apabila nanti para pemohon ya, pemohon ini tidak bisa datang langsung ke Bawaslu Kabupaten ya. Yang pada saat nanti mendaftar tentunya harus mendaftar akun terlebih dahulu Mas ya. Karena di masa pandemi ini harus jaga jarak, kemudian harus ada dilengkapi dengan APD ada hand sanitizer, ada memakai masker untuk menanggulangi hal yang tidak diinginkan karena penyebaran Covid ini. Maka dengan cara SIPS itulah para pemohon ini bisa mengajukan permohonan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi seperti itu. Untuk mekanisme penyelesaian sengketa sendiri menggunakan protokol COVID-19. Nah, bagaimana jika itu ada saksi, mungkin saksi terkait dengan persidangan musyawarah, sebagaimana yang dimaksudkan Bapak tadi, apabila ada di wilayah yang jaringannya sulit seperti itu, Bapak, bagaimana itu, Bapak? Sebelum saya langsung ke saksi, tentunya untuk penyelesaian sengketa ini ada dua macam ya, dua macam yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung sama seperti persidangan-persidangan pada umumnya, ya. Jadi tempatnya untuk tempat persidangan. Nah, kalau di pilkada ini sidang, tapi dikemas dalam musyawarah, ya, dalam musyawarah mufakat. Hanya penyebutan saja sebetulnya, ya. Tapi bentuknya sidang. Jadi ada majelisnya, kemudian ada pelapor, ada pemohon, termohon, kemudian nanti ada saksi, ada penontonnya juga. Itu kalau secara langsung harus ada, kalau di masa Covid ini ya harus ada tempat yang besar karena harus memperhatikan social distancingnya. Ya, ada jaraknya diatur kan gitu. Ya minimal 2 meter lah ya. Itu. Sedangkan kalau tempatnya sempit itu enggak mungkin jaraknya jauh-jauh seperti itu. Bisanya ya kalau apabila tidak ada, Bawaslu Sukoharjo akan meminjam tempat yang lebih besar. Itu kalau secara langsung. Ya, karena apa? Yang akan hadir di situ kan tidak hanya
pemohon, termohon, dan penonton saja. Sedangkan nanti hakim juga ada, belum lagi nanti ada rekan-rekan pers yang mau meliput. Ya. Oleh sebab itu, apabila tempat tidak ada dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara virtual atau tidak langsung. Ya. Nanti pemohon bisa di tempatnya, kalau mungkin pemohon itu adalah bakal pasangan calon, mungkin di tempat tim suksesnya gitu. Kemudian termohonnya, karena termohonnya ini adalah penyelenggara, ya ada juga yang bakal pasangan calon yang lain itu juga di tempatnya masing-masing, ya karena objek sengketa sendiri kan ada dua, Mas. Ya, satu adalah berita acara, yang kedua adalah surat keputusan. Nah, itu menjadi objek nantinya yang akan disengketakan. Nah, apabila nanti pemohon di tempatnya juga menggunakan aplikasi, ya bisa Zoom, ada juga Webex dan lain sebagainya. Ya, saat yang penting kita menjaga agar para pihak ini benar-benar selamat dan terjaga, jangan sampai ada terkena penyakit atau terkena COVID-19 ini. Tentunya itu ada dua macam ini, bisa langsung dan tidak langsung. Untuk saksi sekarang, kalau saksi rumahnya di perbatasan. Kalau kita di Weru ya, di Weru, perbatasan Weru, wifi di pinggiran yang berbatasan dengan Gunung Kidul itu sulit, gitu kan? Ya, tentunya Bawaslu Sukoharjo sudah menyiapkan dengan berkomunikasi dengan pemerintah setempat, dengan kecamatan, dengan kelurahan atau desa di sana, agar nanti tidak perlu saksi dibawa ke kantor Bawaslu, tapi bisa di kecamatan. Dengan jaringan wifi ya, kemudian nanti akan difasilitasi dengan jajaran Bawaslu yang ada di sana ya, mungkin panwasamnya gitu untuk melakukan persidangan. Jadi saat nanti dimintai keterangan ya di tempatnya sana, tidak perlu datang ke Bawaslu Kabupaten di ruang sidangnya, karena sidang itu sudah sah ya, sudah sah. Karena sudah diatur jelas ya di Perbawaslu 2020 tentang penyelesaian tata cara penyelesaian sengketa ini, itu enggak apa-apa. Seperti itu. Jadi ini tidak menghalangi. Tidak menghalangi. Bahkan sebetulnya penyelesaian sengketa dengan cara virtual ini mempermudah ya, mempermudah bagi para pencari keadilan ya, itu keadilan pemilu ya. Tentunya itu untuk mempermudah agar tidak usah datang ya, tidak usah datang, kesehatan bisa terjaga, tapi maksud dan tujuan tetap akan tercapai. Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak. Tadi yang untuk mungkin lebih jelas lagi terkait dengan permohonan secara tidak langsung. Itu bagaimana Pak kalau untuk permohonan secara tidak langsung? Permohonan tidak langsung ya dengan cara tadi kita masuk ke sistem itu. Sistem. SIPS tadi yang saya sampaikan ya. Itu harus buka dulu nih sips.bawaslu.go.id. Kemudian nanti pelapor di sini, pelapor itu pemohon harus membuat permohonan kan tentunya. Nah, permohonan ini nanti mengajukan dulu ya, membuat akun ya, kemudian menggunakan email pemohon, memverifikasi, kemudian mengajukan permohonan, login dulu di akunnya gitu. Nanti dengan cara klik menu permohonan. Nah, kemudian klik permohonan, input data. Pemohon harus memasukkan data, ada KTP, kalau ada kuasa hukum ya harus melampirkan berita acara sumpahnya, kartu advokatnya, kemudian file permohonan, dan file ini ya selain nanti di scan itu dikirimkan dengan soft copy juga. Soft copy juga. Jadi nanti kalau pada saat sudah selesai ya, nanti kan input data dulu nih. Nanti ngirim permohonan, setelah itu akan keluar tanda terima kan ya. Ada keluar tanda terima, baru keluar tanda terima itu yang harus diserahkan atau disampaikan ke Bawaslu Kabupaten. Nah, saat di sana nanti menyerahkan soft copy juga, hard copy juga. Karena waktunya terbatas Mas, 12 hari ini harus sudah selesai. Iya, seperti itu. Jadi walaupun kita udah menginput di SIPS, kita harus datang langsung ke Bawaslu ya. Terima kasih Bapak. Tak terasa waktu sudah di penghujung acara, di acara ngulik pilkada bersama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Kemudian selanjutnya mungkin ada satu patah kata atau dua patah kata dari Bapak Eko Budianto untuk closing statement, dipersilakan. Nah, begini Mas Kristar, sebetulnya Sukoharjo
dalam menghadapi hajat besar di Kabupaten Sukoharjo ya dengan Pilbub ya, memilih bupati dan wakil bupati ini tentunya dalam melaksanakan tugas-tugas Bawaslu ya, Bawaslu tidak tebang pilih ya. Oleh sebab itu kami mohon dengan sangat para bakal pasangan calon atau pasangan calon, karena Bawaslu juga ada prinsip, ada kode etik yang namanya kaukus, Mas. Kaukus itu hakim ya, kalau di Bawaslu apa ya, majelis ya, majelis yang nanti majelis ini dilarang untuk bertemu, berkomunikasi dengan para pihak pihak yang mengajukan permohonan dan termohon ini kan tidak boleh. Kami mohon sebetulnya mohon maaf ya, karena jadi saat nanti memberikan permohonan ya, permohonan kalau di peradilan pada umumnya adalah gugatannya ya, permohonan itu mohon maaf kita tidak bisa menemui. Nanti yang akan menemui adalah staf ya, staf sengketa. Nah, kemudian nanti yang tentunya nanti akan dilihat dulu berkas-berkasnya agar nanti ini mencukupi apa tidak. Kalau sudah lengkap ya, sudah lengkap baru bisa diregister. Jadi bukan berarti Bawaslu Sukoharjo itu menolak ya, menolak. Bahkan kita tidak boleh menolak ada permohonan. Ya, asalkan permohonan itu adalah lengkap dan bisa diregister, kita akan bisa meneruskan dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Dan tentunya banyak sekali masyarakat mungkin akan menilai ini kok tidak bisa diproses ya. Tidak bisa diproses karena itu tadi ada syarat-syarat yang belum bisa dilengkapi. Sehingga diharapkan, kami mohon para pemohon nantinya ya untuk bisa melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan permohonan sengketa ini. Bukan berarti kita ngel-ngel, tidak. Karena ini sudah menjadi syarat-syarat ya, syarat sahnya ya, syarat sahnya dalam menyelesaikan sengketa, permohonan harus lengkap. Kemudian alat bukti yang harus lengkap, karena hasilnya itu adalah putusan. Putusan itu sifatnya final dan mengikat. Pesan saya ya bagi para pemohon ya, nanti untuk menyelesaikan sengketa ini lengkapi ya, lengkapi semua berkas, jangan sampai panjenengan karena waktunya 3 hari ya, 3 hari. Apabila pada saat diajukan itu lebih dari 3 hari, itu maka akan bahasannya itu hangus atau bisa kadaluarsa 3 hari. Apabila permohonan, alat bukti lengkap ya, kemudian mulai dari nama kuasa hukum dan sebagainya itu sudah lengkap, maka nanti baru kita akan bisa meregister. Kalau sudah lebih dari 3 hari permohonan kok tidak lengkap, ya mohon maaf sekali ya, kita akan sesuai dengan undang-undang karena waktunya cuma 3 hari. Ya, 3 hari untuk memverifikasi ya. 3 hari baru bisa diregister kalau nanti sudah lengkap. Jadi saya sebetulnya cuma satu yang harus saya sampaikan. Berani melapor itu hebat, dan itu tolong bisa dipegang benar-benar. Karena apa? Hasil dari pemilihan kepala daerah ini adalah hasil kita juga. Apabila nanti kualitas dari Pilbub 2020 ini bagus, itu yang pakai juga kita juga. Maka saran saya bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo untuk tidak usah takut-takut ya, tidak takut-takut untuk melaporkan sesuatu pelanggaran-pelanggaran. Kalau di sengketa, saya harapkan bagi pasangan calon yang mengajukan sengketa itu harus lengkap untuk syarat-syaratnya. Agar apa? Agar semua bisa diselesaikan dengan baik. Tujuannya sama kok, kita menegakkan keadilan pemilu. Seperti itu, Mas Krisar. Terima kasih Bapak Eko. Tak terasa waktu dari penghujung. Pesan dari Bapak Eko bahwa untuk pemohon agar melengkapi permohonan dengan baik, dan jangan takut untuk melapor, begitu Bapak. Luar biasa, terima kasih Bapak Eko Putianto. Terima kasih Mas Krisar. Jangan lupa ikuti program-program Bawaslu Kabupaten Sukoharjo berikutnya, dan salam awas
Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.